Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Isi kabar taka Buen ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan ibu. Semoga kalian selalu sehat di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu sarapan dengan ayah, ibu, dan adik atau kakak, karena sarapan itu penting bagi kesehatan, terutama supaya kalian dapat berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, ibu tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan agar selalu mematuhi 4M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, 4. Tidak boleh berkerumun atau berkumpul. Sebelum mulai belajar, simak dan nyanyikan bersama lagu berikut ini. Kita akan mempelajari tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran yang pertama. Oh iya, sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah membantu orang tua. Kemudian, menyiapkan buku serta alat tulis dan berdoa. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Mari kita baca bersama-sama pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN yang diperoleh oleh Udin dan kawan-kawan. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN.
Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan, saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari perajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dengan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini, pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Setelah membaca teks tersebut, silakan semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. Huruf N merupakan kutub utara, atau singkatan dari North yang artinya utara, sedangkan S adalah kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi di awal ya. Perhatikan letak kutub-kutub magnet pada berbagai bentuk magnet berikut ini. Apakah kalian masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kalian
harus mengisi formulir pendaftaran. Formulir merupakan lembar isian tentang informasi tertentu, misalnya tentang data diri kita. Pengisian formulir dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya. Anak-anak, amati dan bacalah contoh-contoh formulir berikut ini. Yang pertama adalah formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Isinya mengenai identitas diri dan jenis lomba yang akan diikuti. Kalian perhatikan baik-baik identitas diri apa saja yang ada pada formulir ini. Kemudian, yang kedua adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Isinya tentang identitas diri dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Perhatikan baik-baik identitas diri apa saja yang ada pada formulir P. Jika sudah paham, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Pada kedua formulir terdapat pengisian identitas diri. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara formulir A dan formulir P? Perbedaannya yaitu kelengkapan formulirnya karena tujuannya juga berbeda. Formulir A tujuannya menjadi peserta Lomba Cerdas Cermat ASEAN, sedangkan formulir B tujuannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Kapan kita mengisi formulir? Nah, salah satunya adalah saat melakukan pendaftaran sebuah kegiatan. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anakku, jaga selalu kesehatan dan menjadi anak soleh yang selalu mematuhi nasihat orang tua. Nah, anak-anak, sampai jumpa dalam pembelajaran esok hari dengan Ibu Ike. Semoga COVID segera berlalu supaya kita dapat kembali bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.